Putus cinta dengan sang pacar namun tak terima, seorang lelaki lebih memilih menghabisi mantan pacarnya sendiri karena kesal beberapa kali cintanya tak diterima balik. Kejadian kisah nyata yang aku bawakan kali ini terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur. Biasa dipanggil Lydia, berusia 22 tahun. Lydia sendiri adalah mahasiswi masih berkuliah di Universitas Kristen Petra. Tinggal dengan keluarganya, dirinya pun anak kedua dari 3 bersaudara, satu-satunya perempuan. Dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, kerap membantu, tak pernah ada masalah, apalagi dirinya dikenal tak punya musuh. Teman-teman di kampus dekat dengan Lydia, berkomunikasi aktif dengan Lydia. Menurut teman-teman di kampus, Lydia sendiri pernah punya pacar bernama Erwin. Hubungan Lydia dengan Erwin baik-baik saja, bahkan banyak orang yang menyebutkan kalau mereka cocok satu sama lain. Beberapa bulan berpacaran, Lydia pun nampak tak nyaman dengan Erwin yang posesif, bahkan kerap kasar kepada Lydia. Hingga akhirnya hubungan antara Lydia dengan Erwin pun tak berjalan lancar. Yang dulunya selalu kerap romantis kemana-mana bersama, Lydia memutuskan untuk putus dari sang pacar Erwin. Lydia dengan Erwin pun sama-sama dari Surabaya, keduanya satu kampus namun berbeda jurusan. Keluarga bahkan saat itu tahu kalau Lydia menjalin hubungan dengan Erwin. Dan keluarga pun tak lama tahu kalau Lydia mengungkapkan dirinya putus dengan Erwin karena Erwin kasar dan membuat dirinya tak nyaman. Lydia yang ingin bebas lepas dari bayang-bayang Erwin, sementara berbeda dengan sang mantan pacar Erwin menginginkan masih berpacaran dengan Lydia. Beberapa kali Erwin merayu Lydia ingin kembali berpacaran namun Lydia tak mau. Erwin sendiri mendapatkan penolakan, bahkan Lydia menghindar dari dirinya. Erwin terus berusaha mengejar cintanya namun tetap Lydia kekeh dirinya tak mau berbaikan dengan Erwin, tak mau jadi pacar Erwin lagi. Lama-lama Erwin yang kesal kepada penolakan-penolakan dari Lydia, mengancam Lydia, menyebutkan dirinya akan menghabisi sang mantan pacar. Lydia sendiri selalu ketakutan saat dirinya berada di kampus, bahkan Lydia kini menjadi pendiam. Orang tua dari Lydia pun merasa Lydia aneh, namun Lydia tak bercerita kepada orang tua dan keluarganya. Merasa tak bisa lagi memiliki Lydia, orang lain pun tak boleh ada yang memiliki Lydia. Erwin ingin menghabisi Lydia, dirinya pun merencanakan sesuatu yang buruk kepada sang mantan pacar. Namun nampaknya nyali Erwin cut, dirinya tak bisa melakukannya sendiri hingga mencari orang yang bisa menghabisi Lydia dengan bayaran. Mencari beberapa orang yang mau menghabisi Lydia, akhirnya Erwin pun menemukan seseorang yang mau, yaitu seorang OB di kampus tersebut. Erwin menemukan seorang lelaki OB di kampus tersebut bernama Bambang dengan bayaran 500.000. Setelah direncanakan mereka berdua, akhirnya hari H pun tiba. Saat itu Lydia akan ke toilet, diikuti oleh Bambang. Sebagai OB di sana, Bambang tahu di mana area sepi kampus. Bambang pun mengikuti Lydia. Saat di toilet kebetulan tempatnya sepi, Bambang pun masuk, menikam Lydia beberapa kali saat Lydia lengah. Lydia yang kaget ditikam tiba-tiba hingga lemas mengeluarkan cairan merah langsung terjatuh di lantai. Sementara Bambang langsung kabur ke lantai atas menemui Erwin yang sudah menunggu menyiapkan uangnya. Saat Bambang bertemu Erwin, uang langsung diserahkan. Tak lama Bambang pun kabur meninggalkan tempat tersebut. Bambang tak langsung pulang ke rumah, melainkan ke rumah temannya menitipkan senjata tajam penuh cairan merah itu. Di kampus sejam kemudian, salah satu mahasiswi menemukan Lydia sudah terbaring di lantai dengan penuh cairan merah. Mahasiswi tersebut langsung histeris, meminta tolong pada mahasiswa lain dan langsung saja membawa Lydia ke rumah sakit untuk memberikan pertolongan. Namun ternyata di perjalanan Lydia menghembuskan napas terakhirnya. Sampai di rumah sakit, Lydia pun langsung diperiksa. Dirinya berpulang karena mendapatkan beberapa tikaman senjata tajam. Dari pihak rumah sakit dan kampus pun melaporkan kepada pihak yang berwajib dan juga keluarga Lydia. Kasus ini diselidiki pihak kepolisian, sementara jasad Lydia dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Keluarga Lydia histeris, anak perempuan satu-satunya berpulang di tangan seseorang yang tak diketahui siapa. Meski keluarga curiga kepada mantan pacar Lydia, namun tetap pihak kepolisian menyelidiki kasus ini. Pihak kepolisian interogasi keluarga, para mahasiswa dan juga mantan pacar dari Lydia. Saat diinterogasi, mantan pacar dari Lydia, Erwin, berbohong kepada polisi. Namun saat itu polisi pun percaya karena Erwin ada alibi. Cukup lama kasus ini buntu hingga 9 bulan karena tak ada barang bukti, bahkan tak ada CCTV di lingkungan tersebut. Hingga ada salah satu saksi menyebutkan melihat Erwin memberikan uang kepada salah satu OB kampus. Pihak kepolisian pun menyelidiki para OB kampus yang hari itu bekerja, mendatangi rumah para OB tersebut guna mencari barang bukti. Hingga tak lama di rumah Nur, salah satu OB, ditemukan senjata tajam penuh cairan merah. Saat dites DNA ternyata cocok dengan cairan merah Lydia. Nur sendiri adalah teman dari Bambang yang didatangi Bambang usai dirinya melakukan aksinya.
Nur menegaskan senjata tersebut punya Bambang yang dititipkan 9 bulan lalu sebelum Bambang keluar kerja. Bahkan Nur mengaku dirinya tak tahu apa-apa dan tak tahu di dalamnya adalah senjata tajam. Dari pernyataan dari Nur, pihak polisian pun langsung melakukan pengejaran kepada Bambang yang diamankan di Kediri di rumahnya sendiri. Diamankan di Kediri tanpa perlawanan, Bambang pun langsung dibawa ke Surabaya. Bambang langsung diinterogasi dan akhirnya dirinya mengaku, namun tak sendiri. Bambang menyebutkan dirinya disuruh oleh Erwin yang memberikan bayaran 500.000. Setelah mendapatkan pernyataan dari Bambang tak lama, Erwin pun diamankan di rumahnya sendiri. Dengan bukti yang jelas, akhirnya Erwin pun tak bisa mengelak lagi mengakui perbuatannya dengan motif karena kesal. Sang mantan pacar tak ingin diajak balikan, bahkan nampaknya sudah tak ada cinta lagi dalam diri Lydia untuk Erwin. Keduanya diamankan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis mereka keduanya salah. Mereka pun mendapatkan vonis, Erwin mendapat vonis 9 tahun sementara Bambang mendapatkan vonis 8 tahun. Keluarga dari Lydia pun kecewa dengan ringannya hukuman mereka, namun nampak tak bisa berbuat apa-apa menerima semua keputusan hakim. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.